tips beli atau belanja kambing dan domba ya. Ini sangat bermanfaat bagi pemula peternak kambing atau domba khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini tentang tips dari kami untuk beli atau belanja jika teman-teman ingin beli atau belanja kambing dan domba ya teman-teman. Jadi di sini yang akan kami angkat itu karena kita ada beberapa opsi ya untuk tempat membeli kambing atau domba itu teman-teman. Kita bisa beli itu opsinya yang pertama bisa dari petani, itu jelas paling murah teman-teman biasanya kalau dari harga. Yang kedua itu bisa dari peternakan atau farm seperti itu. Itu biasanya lebih mahal kalau dari sisi harga. Kalau kita faktor harga saja biasanya lebih mahal dibandingkan dari petani teman-teman. Nah yang ketiga itu dari pasar kambing atau pasar hewan teman-teman. Nah idealnya itu memang yang paling ideal, kalau kita bicara ideal itu ya kita punya uang yang banyak, sehingga dengan kita punya uang yang banyak itu kita memiliki banyak opsi untuk beli pilihan kita, baik kambing maupun domba teman-teman. Tapi saran dari kami itu tetap perlu hati-hati ya, karena jika tanpa dilandasi oleh ilmu dan pengalaman itu nanti kita akan kecelik itu kalau bahasa Jawanya, atau akan tidak sesuai dengan harapan, karena nilai harga nominalnya itu jika dibandingkan dengan kualitas itu akan tidak sepadan teman-teman. Nah biasanya pandangan umum ya di masyarakat itu seperti yang kami sampaikan di awal, itu harga kambing di petani itu paling murah jika dibandingkan dengan harga kambing atau domba di pasar, apalagi di farm teman-teman. Kalau dari prinsip saya pribadi, bukan masalah harga nominalnya teman-teman, tetapi beli ke orang yang dipercaya. Jadi bisa ke petani atau bisa juga ke pedagang. Nah, tapi dia itu mau komit untuk beli lagi ke kita jika kita buru-buru pengen jual kambing atau domba tersebut saat kita itu memang butuh uang teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena yang ada banyak di lapangan itu banyak pedagang yang mau jual tapi nggak mau beli lagi. Jadi misalkan ini kita beli indukan dengan 2 cempe. 2 cempe ini jantan semua teman-teman. Usia kurang lebih 2 bulanan. Nah, misalkan beli seperti ini 3 juta. Jadi satu indukan dengan 2 cempe. Jantan semua. Ini laktasi pertama, misalkan seperti itu 3 juta. Nah, nanti 5 bulan lagi, atau nggak mungkin 5 bulan lagi, 3 bulan lagi, di saat usia cempe ini menginjak usia 5-6 bulan, tentunya harga 2 cempe ini katakan sudah dihargai satu ekornya itu 1 juta. Berarti 2 ekor ini cempe ini di 4 bulan ke depan sudah 2 juta. Nah, jadi totalnya nilai satu indukan dengan 2 cempe 4 bulan mendatang itu senilai yang 2 cempe ini tadi 1 juta, 1 juta, 2 juta, lalu ini seharga 2 juta. Berarti kan sudah 4 juta. Nah, jika kita mengontak ke pedagang yang dulu kita beli kambing ini dan pedagang tersebut mau membeli dengan harga 4 juta, artinya kita harus mempertahankan hubungan, menjaga hubungan dengan pedagang tersebut. Karena kenapa teman-teman? Karena pedagang tersebut itu bisa bekerja sama baik dengan petani teman-teman. Tapi kalau pedagang tersebut membeli kambingnya itu di bawah harga saat kita beli malahan atau sama, artinya dia mau untung saja saat dia melepas barang ke kita dulu, ya kita harus menjauhi pedagang yang karakternya seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau kita di farm itu memang itu kalau pedagang ya teman-teman. Nah, terus kita bicara ke farm. Kalau kita beli
kambing itu atau domba di farm, itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan beli di petani maupun di pasar. Nah, tapi lebih mahal secara nominal di farm itu atau di peternakan itu sesuai biasanya teman-teman. Karena biasanya di peternakan atau di farm itu perawatan kambing domba itu lebih terjamin. Artinya secara manajemen maupun dari anak kandang di peternakan tersebut itu sangat menjaga kesehatan dan merawat kambing-kambingnya itu teman-teman. Baik suntik vitamin, lalu obat cacing dan lain sebagainya, bahkan sampai ke perawatan kuku teman-teman. Nah, jadi melihatnya kita tidak sebatas dari nominal harganya saja, tapi kondisi kambing saat di kandang sebelumnya. Nah, kalau sekarang ke petani. Nah, petani itu secara umum pandangnya memang paling murah untuk tempat pembeli kambing atau domba. Nah, tapi biasanya kita harus lebih jeli. Di petani sebelumnya itu, petani tersebut cukup optimal atau tidak dalam merawat kambing atau dombanya. Kita bisa melihat ke kandangnya, bentuk fisik kambingnya terawat atau tidak, karena jangan hanya kita melihat dari sisi faktor kandangnya saja. Mentang-mentang kandangnya jelek khas petani di desa, lalu kita tidak mau mendatangi atau melihat isi kambingnya atau materi kambing atau dombanya. Kalau seperti itu teman-teman keliru, karena banyak di desa sini yang secara kandang itu masih tradisional, tetapi kualitas atau materi kambingnya menurut saya pribadi itu bagus teman-teman. Sehingga kalau kita jeli, kita cukup komunikatif dengan petani tersebut, itu kita malah beruntung mendapatkan kambing-kambing yang akan kita masukkan ke kandang kita teman-teman. Nah, jadi ada 3 pilihan untuk tempat pembelian kambing atau domba. Petani, opsi pertama, paling murah tapi harus jeli, komunikatif dengan petani tersebut. Yang kedua, mungkin ke pasar hewan ya, pasar hewan, karena di sana banyak pilihan, tapi teman-teman resikonya ya lebih kurang tahu perawatan di kandang sebelumnya kalau sudah di pasar, dan harganya lebih mahal dibandingkan kita beli di petani. Nah, yang ketiga, di farm itu paling mahal biasanya dibandingkan beli di petani maupun di pasar. Tetapi dari sisi kualitas biasanya dan kepercayaan itu tidak mungkin farm itu akan mempertaruhkan nama farmnya semata mendapatkan keuntungan secara nominal penjualan dari kambing atau domba di kandangnya teman-teman. Jadi murah mahal itu tidak hanya melihat dari sisi nominalnya saja, tetapi dilihat kualitas dan perawatan dari kambing domba tersebut teman-teman. Nah, sekarang saya dari Aksara mau memberikan saran, kalau bisa mohon izin memberikan saran khususnya kepada pemula ya teman-teman. Jadi ini mohon izin untuk senior-senior yang sudah lama berkecimpung di peternakan kambing domba. Kalau saya boleh menyarankan untuk pemula itu bisa ada beberapa opsi teman-teman. Bisa beli doro atau betina yang belum bunting. Seperti contoh ini ada doro dere, ini usia 6-7 bulan. Kenapa saya menyarankan beli dere atau doro? Karena teman-teman bisa banyak pilihannya nantinya. Apakah dere ini sebagai awal kandang untuk program penggemukan atau fattening, ataukah teman-teman akan mempunyai program di kandang itu peranakan atau breeding. Nah, kalau untuk penggemukan berarti silahkan nanti untuk pejantannya bisa dengan pejantan pedaging, misalkan bur gitu. Atau kalau misalkan domba indukannya lokal untuk pedaging, silahkan teman-teman bisa mencari domba pejantan domba seperti Garut maupun yang lain. Itu keuntungannya. Jadi untuk mengarahkan ke jenis breeding atau fattening, jika teman-teman mempunyai dere atau doro, itu bisa menyesuaikan untuk jenis pejantannya teman-teman. Nah, itu kelemahannya dari saran yang ini, itu karena dere teman-teman harus standby saat
dia itu melahirkan, karena dere itu di saat melahirkan yang angkatan pertama atau laktasi pertama itu biasanya dia belum terlalu belum terlalu bisa merawat ke cempe yang dilahirkan, sehingga saat dia melahirkan teman-teman harus standby untuk memberikan kolostrum atau susu yang berwarna kuning di jam-jam awal setelah melahirkan, dan harus siaga menyiapkan kotakan kecil untuk menaruh cempe biar indukan itu tidak menginjak anaknya sendiri, teman-teman. Nah, lalu usulan yang kedua dari kami, teman-teman bisa beli indukan. Indukan itu artinya kambing betina atau domba betina yang sudah pernah melahirkan pertama atau melahirkan yang kedua, artinya laktasi 1 atau laktasi 2. Nah, saat itu kondisi indukan itu sudah pernah merawat anaknya sendiri, sehingga saat masuk ke kandang dan nantinya melahirkan di kandang itu kita tidak terlalu repot karena sifat keibuannya itu sudah ada, teman-teman. Nah, saat beli indukan itu teman-teman bisa membeli saat masih kondisi kosong, artinya belum bunting, atau bisa membeli dengan kondisi indukan itu sudah bunting, teman-teman. Nah, kalau opsi yang ini itu harganya lebih mahal dibandingkan teman-teman membeli kambing betina yang masih dere. Nah, dan di antara pilihan indukan yang bunting dan belum bunting itu, ya jelas lebih mahal yang sudah bunting, teman-teman. Kalau teman-teman beli yang sudah bunting, teman-teman nggak perlu menyediakan pejantan di kandang, teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli belum bunting, ya teman-teman harus menyediakan minimal 1 pejantan sesuai program di kandang pengemukan ataupun peranakan. Nah, terus biasanya kalau kita beli di farm atau di peternakan, saat kita beli indukan, kita bisa minta tolong ke pemilik ternakan tersebut atau pemilik owner dari farm tersebut. Kita bisa request indukan tersebut bisa kita minta isi atau kita kawinkan dengan jenis pejantan apa, misalkan. Apakah kalau kami program kambing perah ya, kami bisa request di farm sebelumnya yang kami ambil 5 indukan ini. Oh, ada sebagian yang kawin dengan Anglo, Pak. Anglo Nubian. Ada yang sebagian minta dikawinkan dengan Sanen, Pak. Nah, dari situ kita dapat dapat opsi nantinya untuk peranakan yang akan masuk nantinya tumbuh besar di kandang kita, teman-teman. Nah, tapi hal itu tidak mungkin kita lakukan saat kita beli di petani atau di pasar. Kalau kita beli di petani ya kita mungkin bisa minta tolong dikawinkan dengan pejantannya, tapi ya pejantannya ya itu aja, teman-teman, hanya 1 atau 2 jenis saja, teman-teman. Kadang hanya 1 jenis kambing tapi ada lebih dari 1 ekor. Nah, kalau kita beli di pasar, kadang kan ada ya, beli ini betina sudah isi dengan pejantan ini. Nah, kalau seperti itu, kalau istilah di saya ya itu hanya jarene, hanya katanya. Kita tidak bisa memastikan kevalitan sudah kawin berapa kali, kan kadang nggak cukup sekali ya. Terus jenis pejantannya itu apa, kita nggak bisa mengorek-ngorek tentang genetik maupun fisik fenotip dari pejantan tersebut. Apalagi kami ternak kambing perah, kami membutuhkan data genetik dari pejantannya. Makanya kami membeli 1 pejantan itu memang di farm yang memang secara genetik ternak kambing perah itu sudah terbukti menghasilkan anakan indukan betina yang bagus produksi susu kambingnya, teman-teman. Nah, jadi tema dari hari ini, dari episode ini terkait tips belanja atau beli kambing dan domba itu tidak hanya sekedar sudut pandang harga murah mahal dari sisi rupiah saja, tetapi dari sudut pandang kemampuan kita. Kalau teman-teman itu memang kemampuannya itu belum pernah sebelumnya merawat cempe atau anak kambing, ya usahakan langsung beli indukan yang memang minimal dere atau indukan yang dia pernah mengalami melahirkan sekali atau laktasi 1, sehingga saat dia melahirkan nantinya itu kita tidak kerepotan saat merawat cempe itu. Seperti di saya nih, ke 5 indukan ini posisinya
sudah laktasi 2 dan 3, sehingga kami agak sedikit tenang karena kami sebelumnya belum terlalu pengalaman banget dalam merawat cempe. Nah, tetapi kami juga mencoba mendatangkan dere dan cempe karena kami juga ingin menambah belajar pengalaman nanti saat dere ini melahirkan anak laktasi pertama maupun nanti saat membesarkan cempe usia 4 bulan ini sampai dia nanti birahi, teman-teman. Nah, jadi tolak ukurnya bukan harga, tapi sesuaikan dengan pengalaman kita sebelumnya dan juga sesuaikan dengan bank pakan kita. Jadi teman-teman itu boleh punya impian ternak yang banyak, kandang yang bagus, luas, tapi tolong bahwa pengeluaran pakan itu 70% sendiri. Jadi jangan langsung teman-teman menganggarkan uangnya itu untuk beli pakan, semuanya serba beli. Boleh-boleh saja, tapi yang terjadi nanti pada saat running atau berjalannya ternak kambing itu artinya akan jomplang, tidak sehat keuangannya. Karena dominan pakan akan beli, sementara pemasukannya teman-teman belum ada, teman-teman. Nah, kami pun di sini ternak kambing perah di awal itu hanya hijauan saja, teman-teman. Baru setelah kami memastikan usia bunting itu 3 bulan, kami baru memberikan sentrat di pagi hari 1 ekor indukan setengah kilo. Tujuan kami semata untuk dari awal, dari sedini mungkin memberikan nutrisi optimal untuk cempe yang masih berada di perut induknya, teman-teman. Jadi itulah alasan kami mengapa di usia setelah 3 bulan bunting kami memberikan tambahan sentrat, teman-teman. Nah, semoga ini informasi bermanfaat ya, teman-teman. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel kami ini dengan menonton video-video tentang budidaya ternak kambing perah, jahe merah maupun porang, teman-teman. Bagi yang teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dan share ke teman-teman agar video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.